Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sebuah materi dengan judul User Experience Design. Sebelumnya, saya akan membacakan nama-nama dari kelompok 4. Boleh? Next slide. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Dea Agustria Ananda. Yang kedua ada Faris Husta. Yang ketiga ada Hesti Novia BR Sitepu. Yang keempat ada Indra Wicaksono. Kelima ada Hoirunisa. Keenam Muhammad Arif Rifki. Ketujuh Muhammad Septian Pratama. Kedelapan Partogi Saud Martua Panjaitan. Dan terakhir ada Sari Nurhaliza. Baiklah, selanjutnya ini adalah pengertian dari User Experience Design, yang biasanya ini disebut dengan sebutan UX Design, yang dimana artinya adalah proses meningkatkan kepuasan pengguna, yaitu pengguna aplikasi maupun pengunjung website, dalam meningkatkan kesenangan yang diberikan dalam interaksi antara pengguna dan produk. Namun, UX Design juga dapat diartikan sebagai suatu pengalaman pengguna saat menggunakan atau berinteraksi dengan sebuah produk, yang mana hal ini bersifat subjektif karena berasal pada persepsi dan pemikiran individu yang berhubungan dengan sistem dan apa yang mereka rasakan saat menggunakan produk tersebut. User experience ini berfokus pada pemahaman yang mendalam tentang pengguna, seperti apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka hargai, kemampuan yang mereka miliki, dan keterbatasan mereka. Pengetahuan tersebut diperhitungkan untuk menentukan tujuan dan sasaran bisnis kelompok yang dikelola dalam sebuah proyek user experience. Keuntungan dari user experience ini adalah peningkatan kualitas interaksi pengguna dengan persepsi produk atau layanan terkait lainnya. Baiklah, selanjutnya mengenai fungsi akan dijelaskan oleh saudara Faris. Kepada Faris, saya persilahkan. Ya, terima kasih moderator. Fungsi user experience. Yang pertama itu memudahkan pengguna. Fungsi user experience yang pertama yaitu memudahkan para pengguna saat memakai aplikasi sebab di dalamnya sudah tersedia penilaian dari aspek usability. Saat ini setiap aplikasi atau software pasti sudah dibuat supaya para pengguna mudah untuk memakainya. Yang kedua, menarik minat para pengguna. Fungsi user experience berikutnya yaitu untuk menarik minat para penggunanya agar menggunakan aplikasi secara terus-menerus. Sebuah aplikasi yang tidak memiliki daya tarik bagi pengguna pasti akan cepat ditinggalkan atau tidak dilirik sama sekali. Yang ketiga, meningkatkan kesuksesan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa para pengguna akan lebih cepat meninggalkan aplikasi-aplikasi yang menurut mereka tidak memberikan pengalaman yang menarik. Misalkan aplikasi WhatsApp dari waktu ke waktu semakin banyak digunakan oleh para pengguna smartphone karena aplikasi ini mampu memberikan pengalaman pengguna yang sangat menarik. Anda dapat membandingkan aplikasi WhatsApp dengan aplikasi kompetitor yang justru semakin menurun dari waktu ke waktu. Hal inilah yang menjadikan user experience sangat penting diterapkan untuk sebuah aplikasi agar meningkatkan atau mempertahankan kesuksesan. Yang keempat, menghasilkan UI yang bagus. Perlu Anda ketahui bahwa user interface atau UI adalah keluaran dari penerapan user experience. Apabila penerapan UX di sebuah aplikasi sangat diperhatikan, maka dapat menghasilkan desain UI yang sangat bagus sehingga terkesan lebih menarik dan elegan. Yang kelima, untuk memenangkan persaingan. Penerapan user experience pada produk-produk digital bertujuan untuk memenangkan persaingan. Terlebih dari tahun ke tahun, produk digital yang hadir di dunia juga semakin bervariasi. Untuk memenangkan persaingan produk-produk digital itulah, maka sebuah produk harus memberikan pengalaman yang menarik bagi setiap pengguna. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai elemen yang akan dijelaskan oleh saudari Hesti. Kepada Hesti, saya persilahkan. Terima kasih, saya akan menjelaskan tentang elemen. Elemen pada user experience atau UX memiliki lapisan yang abstrak, yaitu strategi. Yang pertama strategi, lapisan paling bawah
ini adalah merupakan tahapan awal bagaimana ingin membangun produk dengan user experience atau UX dengan baik. Lapisan ini diterapkan pada tahap analis. Pada lapisan ini ditentukan terlebih dahulu tujuan dari produk itu untuk apa dan memahami apa yang menjadi kebutuhan user. Pertanyaan dasar yang muncul yaitu ingin membuat apa, tujuan apa yang dicari, apa parameternya, siapa penggunanya, adakah data pendukung, dan sebagainya. Sehingga lapisan ini meliputi yaitu yang pertama tujuan bisnis, yang kedua identitas brand, yang ketiga yaitu parameter kesuksesan, yang keempat segmentasi pengguna, yang kelima yaitu kepergunaan atau usability, dan riset pengguna, yang terakhir yaitu persona atau model pengguna. Slide selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu scope. Produk yang ingin dibuat tentunya memiliki berbagai batasan. Untuk itu, setelah menentukan strategi, perlu ditentukan cangkupan terkait produk yang akan dibuat. Cangkupan atau scope ini merupakan translasi dari tujuan produk dan kebutuhan user menjadi persyaratan spesifik untuk apa konten dan fungsionalitas produk yang ditawarkan kepada user. Lapisan ini diterapkan pada tahapan analis. Lapisan ini meliputi yang pertama yaitu fungsionalitas dan konten, yang kedua menentukan persyaratan, yang ketiga yaitu spesifikasi fungsional, selanjutnya adalah persyaratan konten, dan yang terakhir adalah memprioritaskan persyaratan. Yang selanjutnya yaitu struktur. Setelah persyaratan telah ditentukan dan didefinisikan, maka akan didapatkan gambaran jelas mengenai apa yang terdapat pada produk akhir. Lapisan ini diterapkan pada tahap analis. Untuk itu, pada lapisan ini dilakukan pengembangan struktur secara konseptual yang meliputi yang pertama yaitu desain interaksi atau interaction design, yang selanjutnya itu arsitektur informasi atau information arsitektur. Yang selanjutnya yaitu skeleton. Struktur yang telah dikembangkan pada lapisan sebelumnya kemudian dikembangkan kembali secara spesifik untuk setiap abstrak antarmuka, 19 navigasi, dan desain informasi yang akan membuat struktur semakin konkret. Lapisan ini diterapkan pada tahap desain. Lapisan ini meliputi yang pertama yaitu desain antarmuka, yang kedua desain navigasi, yang ketiga desain informasi, yang keempat yaitu kerangka atau wireframe. Yang selanjutnya yaitu surface. Sebagai lapisan teratas, saatnya memberikan perhatian untuk aspek-aspek yang secara langsung dirasakan user. Lapisan ini konten, fungsionalitas, dan estetika digabungkan untuk membuat desain akhir yang memenuhi tujuan dari lapisan-lapisan di bawahnya. Lapisan ini diterapkan pada tahap desain. Untuk itu, lapisan ini meliputi yang pertama yaitu kontras dan keseragaman, yang kedua itu konsistensi internal dan eksternal, yang ketiga itu palette warna atau color palette, dan tipografi, yang terakhir adalah mockup design dan desain guide. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya mengenai siklus perancangan akan dijelaskan oleh Saudara Indra. Kepada Indra saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Siklus perancangan user experience. Yang pertama yaitu ada analis, diartikan sebagai aktivitas di mana mengerti apa yang dikerjakan user dan apa yang dibutuhkan. Yang kedua, desain, diartikan sebagai aktivitas di mana menciptakan desain konseptual dan menentukan interaksi perilaku dan tampilan perasaan dari user. Yang ketiga, implementasi, diartikan sebagai aktivitas untuk membuat prototipe. Yang keempat, evaluasi, diartikan sebagai cara melihat jika rancangan kita sesuai dengan kebutuhan user. Selanjutnya, metode user experience. Yang pertama yaitu ada user-centered design. Metode user experience yang pertama adalah user-centered design atau desain yang berpusat pada pengguna. Jadi UX yang akan dibuat berfokus pada pendekatan melalui proses diskusi dengan
pengguna langsung. Biasanya akan dilakukan proses wawancara oleh UX researcher, di mana dari proses dialog tersebut diharapkan mampu memberikan informasi berupa data yang dapat dijadikan pedoman untuk pembuatan sebuah desain. Sehingga desain produk awal yang akan dibuat lebih berfokus pada masukan atau saran yang diberikan oleh beberapa user yang telah diwawancarai. Selanjutnya, Activity Center Design. Metode yang selanjutnya adalah Activity Center Design atau desain yang berfokus pada aktivitas, di mana segala fokus untuk pembuatan desain aplikasi tergantung pada aktivitas pada organisasi atau perusahaan yang Anda tempati, di mana setiap perusahaan memiliki fondasi dan sistem kerja yang berbeda-beda. Aktivitas di sini terbagi menjadi task, action, dan operation. Ketiga jenis aktivitas tersebut yang akan membantu dalam membuat struktur UX design yang baik dan sesuai dengan produk yang Anda buat. Selanjutnya, keep it simple stupid. Metode yang ketiga adalah keep it simple stupid atau tetap sederhana bodoh. Maksud dari di sini adalah dalam pembuatan sebuah desain, hal yang terpenting adalah kesederhanaan dan tidak mengandung unsur kerumitan di setiap elemen. Jadi, metode ini lebih mengutamakan dalam pembuatan desain yang sederhana mungkin, namun memiliki tampilan yang baik, serta mendukung pengalaman pengguna yang efektif. Selanjutnya, Goal Direct Design. Metode terakhir yang dapat diterapkan pada pembuatan user experience adalah Goal Direct Design atau desain sebagai fokus utama. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada metode ini dapat memulai mewawancarai beberapa user yang nantinya data tersebut diolah langsung ke dalam sebuah desain aplikasi. Sekian dari saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya mengenai tujuannya akan dijelaskan oleh Saudari Hoirunisa. Kepada Hoirunisa, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu tujuan user experience. 1. Memberikan pengalaman yang baik dan menyenangkan kepada pengguna. Maksudnya adalah sebuah website atau aplikasi mobile tentu digunakan untuk mengenalkan produk atau layanan, serta memberikan informasi yang jelas dan mengandung fakta. Selain itu, pengguna tentu mengharapkan tampilan yang menarik dan mudah untuk digunakan, sehingga pengunjung suatu website akan merasa nyaman dengan tampilan yang ada dan didukung dengan user experience yang baik. Kedua, yaitu membantu user dalam mendapatkan informasi dan tujuan pada aplikasi. Pengunjung aplikasi website ataupun mobile mempunyai alasan utama saat mengunjungi suatu aplikasi, sehingga yang diharapkan produk tersebut mampu menjawab dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Ketiga, yaitu meningkatkan keuntungan pada bisnis melalui produk Anda. Untuk tujuan user experience yang terakhir, digunakan untuk meningkatkan value dan keuntungan dari sebuah perusahaan dengan memberikan pengalaman yang baik kepada pengguna, maka akan memberikan dampak yang baik pula pada bisnis yang Anda bangun. Keuntungan di sini dapat berupa peningkatan trafik website atau aplikasi, penjualan produk, dan promosi jasa yang ditawarkan. Selanjutnya yaitu perbedaan user interface dan user experience. Setelah mengetahui apa saja metode user experience, selanjutnya masuk pada pembahasan mengenai perbedaan antara UI dan UX. Yang paling mendasar, perbedaan user interface dan user experience adalah terletak pada tujuan dan fungsi keduanya. Untuk user interface sendiri lebih berfokus pada membuat sebuah tampilan visual pada aplikasi yang akan diimplementasikan ke dalam bentuk kode untuk menghasilkan antarmuka yang dapat diintegrasikan langsung oleh pengguna. Terima kasih, kembali ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya mengenai penjelasan cara kerja akan dijelaskan oleh Saudara Arif. Kepada Arif, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah cara kerja user experience. Yang pertama adalah research. Research atau riset merupakan hal yang penting dalam industri e-commerce, di mana research adalah tahap yang wajib dilalui dalam user experience, termasuk juga riset pasar.
Saat membangun user experience, dibutuhkan informasi mengenai hal-hal yang akan dikembangnya, seperti kebutuhan user dan produk yang bisa membuat user merasa puas dan bahagia. Research juga perlu dilakukan pada kompetitor, tetapi kita harus fokus pada pain point kompetitor. Kemudian, pakailah studi kasus supaya bisa membangun solusi yang efektif pada produk Anda. Yang kedua adalah analisa. Apabila data hasil riset sudah terkumpul, berikutnya silakan rangkum data-data tersebut dan lakukan analisa. Kita dapat mengeksplorasi perilaku user melalui user persona, yang mana user persona tersebut dapat dibentuk melalui wawancara dengan user, supaya bisa memahami apa saja kebutuhan serta masalah user. Next. Ketiga adalah mulai membangun user experience design. Pada tahap ini, kita bisa membuat prototipe serta wireframe. Prototipe merupakan model sederhana sebuah produk sebelum dilanjutkan lebih detail. Sedangkan wireframe adalah kerangka untuk menata beragam elemen di halaman website atau aplikasi. Yang keempat adalah user interface design. User experience dan user interface atau UI, keduanya bagaikan mata uang yang tak dapat dipisahkan. UI bertanggung jawab pada pengelolaan website dari bagian visualisasi sehingga sebaiknya kita membuat desain aplikasi yang menarik sekaligus mudah dipakai oleh pengguna. Selanjutnya, tahap pengembangan. Pada tahap ini, pengembang bisa mulai produktif bekerja dan mengembang aplikasi mereka. Sesudah desain user experience maupun user interface selesai dibuat, kemudian serahkan semua informasi yang sudah dikerjakan pada tim developer. Yang terakhir adalah evaluasi. Pada tahap terakhir ini, kita bisa melakukan usability testing atau uji coba kegunaan sehingga dapat diketahui produk tersebut bisa memberikan solusi atau tidak. Selain itu, terus tingkatkan kualitas berdasarkan feedback yang diberikan oleh para pengguna, agar produk aplikasi tersebut selalu dicintai oleh para pengguna. Terima kasih, kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya mengenai tips penerapan akan dijelaskan oleh Saudara Septian. Kepada Septian, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator. Tips penerapan user experience. 1. Perubahan itu tak selalu baik. Menyadari bahwa struktur dari website atau aplikasi itu hampir mirip satu sama lainnya, hal tersebut memang terbukti berfungsi dengan baik. Alasan utamanya adalah karena pengguna sudah terbiasa dalam menggunakan struktur seperti itu. Pengguna itu tidak selalu suka dengan perubahan yang Anda lakukan. Mereka sudah terbiasa dengan kebiasaan lama dan cenderung tidak mau untuk beradaptasi dengan perubahan baru yang terlalu banyak. Perubahan itu berguna untuk membedakan produk Anda dengan kompetitor. Namun, lebih baik Anda menggunakan struktur yang memang sudah terbukti berfungsi dengan baik di pasaran. Anda bisa merubahnya sedikit agar sesuai dengan bisnis yang dijalankan. Misal, mengubah isi teks dan warna di CTA. 2. Gunakan desain yang simple, konsisten, dan responsif. Jika desain yang dibuat tidak konsisten, pengunjung akan merasa kebingungan dan merasa tersesat jika desain setiap halaman berubah-ubah dengan drastis. Efeknya, pengunjung bakal bertanya-tanya apakah mereka masih berada di dalam website atau aplikasi Anda. Maka dari itu, lebih baik Anda menggunakan desain yang simpel dan konsisten. Buang semua hal yang berpotensi memperlambat dan menyulitkan pengguna untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tips untuk membuat user experience desain Anda simpel dan konsisten. Yang pertama, setiap halaman memiliki tujuan yang jelas. Misalnya, halaman keranjang barang hanya terdapat dalam daftar barang yang ada di keranjang pengguna saat itu. 2. Pastikan desain yang konsisten di setiap halaman, mulai dari warna, font yang dipilih, bentuk icon, hingga gambar sekalipun. 3. Tujuan dari setiap halaman bisa langsung dipahami pengguna. Jika Anda merasa pengguna akan membutuhkan penjelasan mengenai tujuan halaman tersebut, berarti halaman tersebut masih belum cukup simpel. 4. Informasi tambahan yang tidak terlalu penting wajib berada di bawah. Misalnya, informasi mengenai rekomendasi barang atau konten sejenis. 5. Buat website Anda responsif dan mobile friendly. Lebih dari separuh populasi manusia menggunakan smartphone. Jadi, sangat penting untuk membuat website Anda responsif dan mobile friendly.
3. Pahami keinginan dan kebutuhan pengguna. Memahami keinginan pengguna dan beranggapan bahwa pengguna membutuhkannya itu adalah dua hal yang berbeda, yaitu harus menghindari menggunakan asumsi dan feeling bahwa pengguna akan membutuhkan sesuatu, melainkan lakukanlah riset yang mendalam kepada audiens untuk mengetahui apa yang sebenarnya mereka butuhkan dan inginkan. Kita bisa melakukan survei kepada pengguna untuk mendapatkan feedback, atau bisa juga dengan mengawasi bagaimana pengguna menggunakan produk yang mirip, baik secara langsung maupun dari jarak jauh. Ketika melakukan survei, setidaknya kita harus bisa mendapatkan jawaban dari 3 pertanyaan ini. Yang pertama, bagaimana demografi pengguna Anda, misalnya laki-laki, perempuan, orang yang melek teknologi, orang yang awam teknologi, dewasa, remaja, dan lain sebagainya. 2. Apa yang pengguna butuhkan dan bagaimana Anda akan memberikan solusi terhadap kebutuhan tersebut. Yang ketiga, seberapa sulit pengguna menggunakan produk Anda? Pastikan Anda memberikan pilihan, misalnya mudah, cukup sulit, dan sulit. Serta minta juga kepada pengguna untuk menuliskan alasannya. Terima kasih. Kembali lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya ini akan dijelaskan oleh Saudari Sari Nurhaliza. Kepada Sari, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, tips penerapan user experience. Yang keempat adalah pastikan hal-hal yang penting menonjol. Tips yang bisa Anda terapkan mengenai hal ini. 1. Hal terpenting di suatu halaman haruslah yang paling menonjol. Entah itu judul artikel, pengumuman, informasi tertentu, atau hal lainnya. 2. Pengguna harus tahu di mana mereka berada. Maksudnya adalah pengguna tahu di mana lokasi mereka sekarang di website atau aplikasi Anda. Apakah mereka berada di halaman produk, di halaman keranjang, atau di lokasi lainnya? Buatlah struktur navigasi yang jelas dan mudah dipahami. Ketiga adalah call to action atau CTA. Haruslah menarik dan jelas. Selain satu ciri CTA yang jelas adalah penggunaan tak kebingungan mengenai tujuan kenapa CTA itu berada di sana. Lalu, perhatikan warna. Beberapa pengguna sudah familiar dengan warna-warna yang spesifik pada produk digital. Misalnya, warna biru untuk link, warna merah untuk pesan error atau peringatan, dan lain sebagainya. Jadi, Anda tak perlu mengubahnya. Selanjutnya, perhatikan kolom pencarian. Umumnya, kolom pencarian itu memiliki tampilan kaca transparan dan berada di bagian atas halaman. Selain itu, Anda juga harus memberikan kata cari atau search pada pengguna tahu kalau itu memang kolom pencarian. Yang kelima adalah berikan perjalanan yang lancar untuk pengguna. Maksudnya adalah pengguna berpindah dari satu halaman website atau aplikasi ke halaman yang lainnya dengan lancar tanpa hambatan hingga mereka mencapai tujuan mereka. Untuk mencapai hal ini, Anda harus memikirkan baik-baik apa yang akan pengguna lakukan di halaman tersebut. Intinya adalah berikan perjalanan selancar mungkin sampai pengguna mendapatkan apa yang diinginkan. Semua klik, semua halaman, atau semua kegiatan pengguna itu haruslah membawa mereka selangkah lebih dekat kepada tujuan. Jangan sampai memberikan halaman berisi informasi tak penting, halaman error, atau halaman yang justru membawa pengguna balik ke perjalanan awal. Jika pengguna menemukan halaman-halaman tersebut, mereka akan frustasi dan langsung meninggalkan website saat itu juga. Baik, kembali ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya mengenai contoh penerapan UX pada website atau aplikasi akan dijelaskan oleh Saudara Partogi. Kepada Partogi, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pada slide ini yaitu contoh penerapan UX pada website atau aplikasi. Yang pertama yaitu aplikasi Gojek. Aplikasi Gojek merupakan aplikasi yang bergerak di bidang jasa yang transportasi, jasa antar makanan, barang, dan lain-lain. Desain aplikasi ini banyak mendapatkan apresiasi dari para penggunanya. Fitur yang tersedia sangat useful. Gojek menyediakan banyak fitur yang menjadi favorit para penggunanya, seperti GoRide atau ojek motor, GoCar atau taksi mobil, dan GoFood pusat antar makanan. Terbukti Gojek telah diunduh sebanyak 142 juta kali dan memiliki 2 juta mitra pemudi. Yang ketiga yaitu alur penggunaan mudah. Dari segi kenyamanan pengguna, Gojek menampilkan flow fitur yang mudah digunakan secara natural. Bisa dilihat pada gambar, yaitu ini tentang flow aplikasi pada Gojek. Next. Dari cerita sebelumnya dapat kita lihat bahwa kalau alur pemesanan untuk mudah dilakukan, misalnya pengguna ingin memesan GoRide, pengguna
ulangi. Desain fitur Google membuat pengguna lebih cepat mempelajari setiap fitur dan menyelesaikan kebutuhan. Misalnya, jika pengguna ingin mencari perkiraan cuaca hari ini, pengguna cukup mengetik kalimat tersebut, Google akan menampilkan informasi tentang perkiraan cuaca hari ini. Pengguna cukup klik halaman website dan informasi yang dibutuhkan akan didapatkan. Saking mudahnya, pengguna dapat melakukan pencarian apa saja. Google disebut sebagai Advanced Search. Desain adaptif. Desain adaptif berarti setiap pencarian yang dilakukan setiap pengguna akan menempelkan hasil informasi yang dirancang khusus. Misalnya pengguna mencari di Indonesia, hasil yang dimunculkan adalah berita, maps, dan gambar. Sementara jika mencari IHSG, hasil yang ditampilkan berupa grafik saham karena IHSG merupakan istilah dalam saham. Oleh sebab itu, hasil pencarian yang muncul adalah tentang finance, berita, gambar, dan lain sebagainya. Desain dirancang secara adaptif, pengguna dapat langsung menemukan informasi yang dibutuhkan. Pengguna jadi tidak perlu kesulitan dan berlama-lama mencari informasi, sehingga kepuasan pengguna akan meningkat. Dan yang terakhir yaitu fast and no error. Proses yang cepat dan no error akan meningkatkan kenyamanan pengguna dalam menggunakan produk. Prinsip tersebut diadaptasi oleh Google. Apa saja yang dicari oleh pengguna akan ditampilkan oleh Google. Misalnya mencari kucing, maka Google akan menampilkan 121 juta hasil dalam 0,39 detik. Bahkan mencari dengan kata kunci apapun. Namun, jika kata kita cari sangat di luar logika, Google tidak dapat menampilkan hasilnya. Misalnya, seperti itu, YZ, maka Google akan menampilkan bahwa pencarian tersebut tidak cocok dengan dokumen web yang ada. Baik, kembali ke moderator. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat kami jelaskan mengenai user experience design. Apabila ada salah kata dalam penjelasan kami minta maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.